Pada tanggal 7 bulan 7, Paduka yang mulia Perdana Menteri Hideki Semangat Hakuichiu yang dimiliki Jepang untuk mendirikan suatu negara persemakmuran di wilayah Jepang sebagai pimpinannya tidak terlepas dari kependudukan Jepang atas Indonesia, yang dimana menganggap bahwa Indonesia merupakan saudara serumpun mereka. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan menyebut Indonesia adalah saudara tua mereka sebagai salah satu penarik perhatian masyarakat Indonesia dari peralihan kekuasaan Belanda. Selain itu, Jepang juga menaruh perhatian kepada rakyat Indonesia dengan adanya pemberian beasiswa kepada para pelajar, menggunakan bahasa Indonesia, sampai dengan berangkat haji dan mengadakan konferensi Islam di Tokyo bagi rakyat Indonesia. Di balik itu semua, slogan saudara tua hanyalah satu dari propaganda Jepang untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Propaganda yang dimiliki Jepang mulai dari propaganda 3A yang terdiri dari Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang memimpin Asia, dan Jepang sampai cahaya Asia. Selain itu, terdapat media massa sampai dengan film yang digunakan Jepang sebagai media propaganda mereka, guna nantinya bisa memobilisasi rakyat Indonesia sebagai serdadu dalam Perang Asia Timur Raya. Propaganda yang diluncurkan kepada rakyat Indonesia tidak terlepas seluruh penjuru wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa, yang dikenal sebagai pulau padat yang dihuni. Pulau Jawa di dalamnya terdapat beberapa etnis utama yang terdiri dari etnis Jawa, etnis Sunda, dan etnis Madura. Berdasarkan letak geografisnya, Pulau Jawa merupakan beriklim tropis yang sebagian masyarakatnya masih menggeluti bidang pertanian dan perkebunan serta jauh dari perkotaan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kekurangan hiburan, dan disinilah merupakan peluang Jepang dengan mengirimkan propagandis-propagandis yang terdiri dari proyeksi film, aktor, operator, dan musisi yang berpindah dari satu desa ke desa lain sambil mengadakan pertunjukan. Saking ingin tujuannya tercapai, sampai-sampai ada seorang penerjemah di samping layar untuk menjelaskan isi film kepada rakyat Jawa agar bisa dipahami dan diterima baik oleh rakyat Jawa. Isi dari film mengilustrasikan bahwa Jepang bagaikan sosok penolong, kegagahan, dan tangguh Jepang dalam pertempuran yang secara tidak langsung menghasut kepada rakyat di Pulau Jawa itu sendiri. Media film memang banyak digandrungi oleh rakyat Jawa, dibuktikan dengan banyaknya pengelolaan bioskop di wilayah Jawa oleh Jepang, yang terdiri dari 23 buah di Jawa Barat, 9 buah di Jawa Timur, dan 3 buah bioskop di Jawa Tengah. Pada masa revolusi, film adalah salah satu media yang digunakan Jepang sebagai media propaganda. Dan film yang ditayangkan pada masa tersebut salah satunya adalah Berjuang. Berjuang merupakan film yang dikenal dengan nama lain Hope of the South yang diputar pada tahun 1943. Berjuang memiliki film yang diproduksi oleh Nippon Eigasha yang merupakan perusahaan perfilman pada masa Jepang. Film Berjuang ini beralurkan di suatu wilayah di daerah Legok. Ada seorang juru bicara Jepang berpidato tentang pembentukan Satuan Militer Khusus Pribumi Indonesia. Dua bocah desa, yaitu Saman yang diperankan oleh Sambas dan Anang yang diperankan oleh Muhammad Mukhtar, mencoba bergabung dengan pasukan. Saman tidak diterima karena kakinya lemah, tetapi Anang diterima untuk menjalani latihan. Dalam keadaan kecewa itu, Saman hampir menempuh jalan sesat
atas bujukan Ahmad yang diperankan oleh Chatir Haru. Ahmad di sini adalah warga berpendidikan di desa tersebut yang menyukai adik Saman, yaitu Hasanah. Namun Hasanah tidak tertarik karena menurutnya Ahmad berperangai buruk dan malas. Di sini tak senang, di sana tak kerasan, di sana sini tak sudi dan tak suka lanjut bekerja. Di mana lagi yang kau sukai? Sorakmu memang sorak pemalas. Hasanah, aku baru pensiun dalam bekerja. Berjuang di garis belakang sama pentingnya dengan terjun ke medan perang. Tidak seperti Ahmad yang ingin senang dengan jalan gampang, yaitu mencuri. Suatu ketika, Anang kembali ke desa mendapati seorang telah mencuri dan diketahui orang tersebut adalah Ahmad. Setelah mengetahui kejadian tersebut, mantaplah hati adik Saman, yaitu Hasanah, untuk menetapkan Anang sebagai pilihan hatinya. Setelah kejadian tersebut, terdengarlah bunyi terlompet. Anang dan kawan-kawannya berkumpul untuk siap-siap kembali ke asrama. Kepergian mereka dilepas oleh penduduk dengan meriah. Ikut pula Hasanah, yang secara khusus melepas Anang dengan janji akan setia menanti kekasihnya untuk menyelesaikan tugas prajuritnya. Dari film tersebut dapat diambil makna tersirat yang menunjukkan bahwa prajurit Jepang adalah seorang yang dihormati dan disegani tempat di desa tersebut. Hal itu dilihat ketika seorang Heiho yang diperankan oleh Kartolo disegani dan dihormati oleh orang-orang desa. Prajurit di film tersebut menjadi impian bagi banyak masyarakat, di mana kata-kata untuk membela negara, membela tanah air, dan berjuang bersama-sama, tetapi di bawah dai Nippon. Padahal, sebetulnya propaganda ini berfungsi untuk menjadikan rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Jelas, tujuan film ini adalah untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia agar menjadi prajurit bantuan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya nantinya. Film yang dikeluarkan Jepang ini mengesampingkan keuntungan karena tujuannya murni adalah untuk menayangkan film tersebut untuk mendapatkan simpati rakyat. Dalam pertunjukan film, sebagai media propaganda yang digunakan oleh Jepang, bertujuan utama untuk memberikan persepsi yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Jawa. Dalam penayangan film ini, memiliki dua reaksi keras yang saling bertabrakan. Pertama, adanya reaksi didasari oleh kondisi sosial, di mana terdapat kalangan terpelajar dan kalangan belum terpelajar pada saat itu. Secara keseluruhan, propaganda bergaya Jepang tampaknya lebih efektif di kalangan kaum tak terpelajar, terutama mereka yang tinggal di daerah perdesaan dan jauh dari sumber informasi. Di desa-desa, pertunjukan yang berbau hiburan sangat diminati dan sangat menarik hati pengunjung yang dipertunjukkan oleh tim propaganda film keliling. Selain itu, doktrinasi kepada rakyat Jawa melalui film-film ini efektif karena media audiovisual dianggap paling efektif untuk mempengaruhi penduduk yang tidak berpendidikan dan buta huruf serta haus hiburan. Film ini mudah dimengerti oleh kalangan belum terpelajar, sementara bagi kaum terpelajar yang sudah lebih akrab dengan beragam hiburan dan memiliki pengetahuan yang luas akan kualitas artistik serta nilai hiburan, bisa memberikan landasan penilaian lebih rasional dan akurat mengenai isi pesan film. Jadi, secara pemikiran, mereka sudah bisa mengetahui maksud dari film tersebut diputar pada saat itu.